Bismillahi ma sya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah, ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain mudah-mudahan banyak duit. Yang punya utang biar lunas. Yang paling kenceng berarti gede tenaganya. Hutang-hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wahdana. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ونبينا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهدى. Para alim ulama, para kiai, para asatid yang sama kita cintai dan kita hormati, tidak saya sebutkan namanya satu persatu, insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan ihtiram kepada para ulama, aparat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, Bapak RW dan Bapak RT yang saya hormati, Ketua DKM beserta jajaran anggota DKM, para panitia yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, ibu-ibu yang saya cintai, para pemuda dan pemudi, bil khusus jombloan dan jomblowati, semoga pulang dari sini segera mendapatkan jodoh. Ibu-ibu jangan amin udah punya laki lu mah, masih amin baik. Buat jombloan, ini mah jombloan. Janda boleh, janda amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita hadir bergembira dengan Rasulullah. Tidak semua kegembiraan di dunia akan bergembira di akhirat. Betul? Tidak semua kesenangan di dunia akan bikin senang di akhirat. Betul? Tidak semua kecintaan di dunia akan bikin cinta di akhirat. Ada orang di dunia bahagia dengan hartanya, dengan kekayaannya. Belum tentu kekayaan dan harta itu akan bisa bikin dia bahagia di akhirat. Ada orang senang dengan jabatannya, belum tentu jabatan itu bikin senang di akhirat. Betul apa tidak? Ada orang cinta dengan keluarganya, senang dengan anak istrinya, belum tentu anak istri itu akan menyenangkan dan membahagiakan dia di akhirat. Ibu-ibu yang senang dengan suaminya,
Ibu-ibu yang bahagia di dunia punya suami, belum tentu di akhirat suami ibu bisa membahagiakan dan menyelamatkan ibu. Betul? Jangan kata di akhirat, Bu, di dunia aja ibu mati dia kagak ikut, nggak ada yang mau. Betul? Daripada ngikut ke dalam kubur, mendingan kawin lagi. Kalau ada lelaki yang ikut masuk ke kubur, itu lelaki bego and goblok. Enggak ada biar katanya sehidup semati. Kalau ibu mati, laki kagak bakal ngikut. Nangis menangis sebelah mata, yang sebelah ngelirik janda. Ya. Tinggal ibu dikubur menangis lara, menyesali perbuatannya. Nyanyi dah ibu dikubur itu. Ku menangis kayak Indosiar gitu. Terusin, Bu. Ini kan penggemar sinetron. Itu yang siapa judulnya, Bu? Jeritan hati seorang istri ya. Begitu tuh ceritanya itu. Belum tentu membahagiakan kita. Ada satu kebahagiaan yang bila mana engkau di dunia berbahagia, bergembira dengannya, engkau akan bahagia di akhirat. Jikalau di dunia engkau bahagia dengan Nabi Muhammad, di hatimu ada senang dengan lahir Nabi Muhammad, maka demi Allah sesungguhnya kesenangan itulah yang hakiki, yang akan terus kita bawa kebahagiaan sampai di akhirat nanti, saudara. Betul? Betul? Bila mana kalian di dunia ada rasa cinta sama Nabi Muhammad, ada rasa bahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka demi Allah sesungguhnya kebahagiaan itulah kebahagiaan yang hakiki. Pasti nanti kita akan mendapat kebahagiaan di akhirat bersama Nabi Muhammad. Mana buktinya, Beb? Mana dalilnya, Beb? Kalau ngomong mesti pakai dalil, Beb. Kalau ngomong mesti pada bukti. Mana dalil orang yang bahagia sama Nabi Muhammad seperti malam ini kita hadir senang dengan wujud Nabi Muhammad? Apa betul dipastikan akan bahagia di akhirat? Dalilnya mana? Banyak. Semua hadis sahih. Satu riwayat Imam Bukhari. Abu Lahab, saudara, itu orang kafir yang dilaknat dalam Al-Quran, yang dicela dalam Al-Quran. Tabat yada Abi Lahab. Ini Abu Lahab, musuh besar Nabi Muhammad, yang mana beliau diabadikan dalam Al-Quran, dicela, dinista dalam Al-Quran. Tapi setiap malam Senin siksanya ringan, hadirin. Bahkan dari jari-jarinya keluar susu. Ada, alhamdulillah dikasih susu. Sebetulnya saya ceramah pantang minum susu. Ini biasanya kalau saya ceramah minum susu kagak bakal lama saya. Kenapa? Ingat yang di rumah jadinya. Kalau saya biasanya ngopi, kalau susu ntar jam 9 ke sono. Susu sapi. Lu kemana aja lu susu. Susu sapi. Ntar malam nyusu mah enak. Betul? Sekarang cukup larutan saja. Tolong bukain. Suara sudah serak. Minum larutan supaya mata tidak ngantuk, perut tidak lapar, kaki tidak pegel, kesemutan, tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, sariawan, panas dalam, perut kembung, susah berak. Minumlah larutan penyegar cap kaki 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang iklannya Ustadz Berkah, minumlah Bismillahirrahmanirrahim. Laku langsung. Betul? Ini yang iklannya orang kafir. Minum langsung lek, keselak modal. Sayang ini nggak ada nih prosedurnya, ini produsernya ini. Kalau ada saya dibayar ini. Ada nggak di sini bosnya caplang, cap kaki 3? Gua iklan berapa duitin? Cap kaki 5. Ibu bapak hadirin yang dirahmati Allah, Abu Lahab minum susu tiap Senin diringankan.
Apa beb amalannya? Dia orang kafir, nggak beriman, musuh Nabi. Kenapa kau bisa mendapatkan karunia luar biasa? Modalnya gembira di dunia. Ketika mendengar Nabi lahir, dimerdekakan Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad. Hanya dengan gembira itu sesaat mendapatkan karunia luar biasa, saudara. Di dunia gembira dengan Nabi Muhammad, biar kafir, maka Allah berikan anugerah luar biasa. Bagaimana Anda yang malam ini membawa gembira dengan lahir Nabi Muhammad, disertai beriman, bertauhid, dan menjalankan syariat yang mulia, pasti kalian hadir akan lebih hebat, dan apa yang kau dapatkan akan lebih mulia daripada Abu Lahab. Sallu ala Muhammad. Mudah-mudahan rasa gembira antum pada hari ini yang kau bawa, mudah-mudahan insyaallah menjadi tiket kita nanti bersama Nabi Muhammad. Almar'u ma'aman ahab. Kata Rasulullah, orang nanti dibangkitkan pada hari kiamat dengan yang dia cintai. Catat baik-baik, kalau malam hari ini Anda datang kemari cinta sama Nabi Muhammad, maka demi Allah engkau nanti akan dibangkitkan bersama Nabi Muhammad. Walaupun kita nggak punya amal seperti Nabi, kita nggak punya amal seperti para sahabat, kita nggak punya amal sebanyak para salafus saleh, kita nggak punya amal seperti para ulama-ulama guru kita. Insya Allah modal cinta dan gembira akan bangkit di hari kiamat bersama orang yang dicintai. Insya amin ya rabbal. Rasulullah dilahirkan tanggal 12 Rabiul pada waktu subuh menjelang fajar. Waktu subuh menjelang. Kenapa di waktu menjelang fajar? Ini isyarat bahwa kelahiran Nabi Muhammad yang gelap gulita akan terang benderang dengan cahaya beliau. Yang gelap gulita akan disinari oleh sinar Nabi Muhammad. Maka beliau lahir pada waktu fajar akan menyingsing. Sebagai syarat kegelapan dunia, kejahilan akan hilang dan musnah dengan kelahiran baginda yang mulia Sayyiduna Muhammad. Ini semangat ceramah ini. Mudah-mudahan aja insya Allah pulang dikasih amal. Suudon lu mahapi berani-beranian lu. Oke, amplop malu-malu ini. Bawa amal. Amplop tidak penting, Bu. Di rumah 2 karung, saya buang-buangin tuh amplop. Yang penting doa lu. Ini kayaknya dampak vaksinasi nih. Belum sehat beneran ini. Udah amplop duit, doa. Kenapa saya jauh-jauh ceramah ke sini? Tidak lain, saya hanya mencari doa. Ini bini siapa ono berani-beranian nama kayak duit baik. Doain saya biar berkah. Ini lagi PPKM, pendapatan para kiai menurun. Maka doain biar berkah nih. Udah mulai banyak sekarang muludan, corona udah sirna. Insya kemarin Pak jadwal Bu, setahun setengah habis 30 panggung dibatalin semua. Masya Allah, tabarakallah. Semuanya pada susah karena corona. Ya, bukan cuman ibu bapak, termasuk saya. Alhamdulillah setahun setengah nganggur kagak ceramah. Masya Allah. Mudah-mudahan aja pulang dari sini panitia pada hideng, jamaah pada hideng, saya dibawain doa. Duit mulu, setan duit loh. Doain biar pada berkah ini. Dan ini Allah buktiin, saudara. Allah buktikan pada malam kelahiran Nabi Muhammad, semua yang disembah, semua yang diagungkan, semua yang dikhususkan, semua yang diistimewakan dihancurkan. Lihat api di Persia ribuan tahun gak pernah mati, disembah orang Persia sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada malam itu padam. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat balkon-balkon di istana Kisra, kerajaan Persia, 14 balkon tumpang hadirin. Sallallahu alaihi Muhammad. Lihat patung-patung yang diagungkan, disembah orang-orang kafir, malam itu hancur.
jin, iblis, ifrit, kuntilanak, genderuwo, setan nggak bisa naik lagi. Lumpuh tuh jin, modar. Laut yang biasa pasang surut, tenang. Dan pasukan gajah menyerang Ka'bah pada hari itu. Allah hancurkan semuanya. Allah binasakan semuanya. Semua ini ta'ziman wa takriman bilude. Allah ingin memuliakan, mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bukan tanpa kesengajaan, tetapi ini disengaja oleh Allah. Kenapa semua peristiwa itu Allah jadikan, Allah adakan pada hari kelahiran Nabi, bukan sebelum setelahnya. Ini rencana Allah agar kalian mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Dan ini isyarat bahwa Nabi pembawa perubahan dahsyat di alam jagat raya. Minaz zulumat ila nur, dari kegelapan akan dibawa kepada terang benderang. Minaz zulumat ila nur, dari kejahilan kepada Islam, dari kekufuran kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Ya Allah ya Rabbana. Dan gak cukup di situ. Tatkala Rasul lahir, Allah tunjukkan keistimewaannya. Berbeda dengan manusia biasa. Kelahiran manusia paling mulia disaksikan oleh beberapa orang. Di antaranya Aminah, Suwaibah, Fatimah. Dan beberapa wanita, Asyifa, dokter perempuan, Syifa. Dan beberapa perempuan lain menyaksikan bagaimana kehebatan lahir Nabi Muhammad. Termasuk Hasan bin Sabit yang ketika itu 6 tahun. Hasan bin Sabit lebih tua dari Nabi Muhammad. Tatkala Nabi lahir, Hasan bin Sabit mengatakan, ada orang Yahudi teriak-teriak di luar. Ini nggak suka dengan maulid Nabi Muhammad. Ada makhluk yang dilaknat Allah. Yahudi nggak suka dengan lahir Nabi Muhammad. Kata Hasan bin Sabit. Ditulis oleh Ibnu Hisham dalam Sarah Ibnu Hisham. Begitu juga Imam Ibnu Katsir dalam tarikhnya. Beliau menyatakan ada orang Yahudi teriak. Ini ahlul kitab yang meneliti kelahiran Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Mereka sudah tahu hari itu akan lahir Nabi akhir zaman dengan tanda-tandanya yang tertera, dengan tanggal yang sudah tepat. Mereka datang ke Mekah mencari orang yang hamil. Ternyata Aminah hamil. Dilihat orok, ternyata ada tanda nubuah di punggungnya. Sebagaimana di dalam Taurat ditulis. Mereka teriak, apa katanya? Waduh, enggatat nubuah min Bani Israel. Cilah ke-12. Sungguh telah terputus kenabian Bani Israel. Orang Yahudi nggak suka dengan Nabi Muhammad. Kenapa? Nabinya Arab. Dia kepengen nabinya bangsa Israel. Ternyata nabi yang lahir Arab nggak suka dengan Nabi Muhammad. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian nggak ikuti Yahudi. Kalian nggak tutus sifat Yahudi. Mudah-mudahan kalian orang Nabi yang senang dengan maulid, yang senang dengan kalian Nabi Muhammad. Jangan ikuti jejak langkah mereka. Dilaknat oleh Allah di dunia sampai akhirat. Kenapa? Nggak senang dengan maulid, dilaknat. Kalau ada orang gak senang maulid berarti sama dengan, nah lu yang ngomong dah. Ya Rabb, Masya Allah. Kemudian bintang mendekat, ibu. Bintang mendekat, kata Hasan bin Sabit. Ada bintang seolah-olah mendekat ke rumah Aminah. Dan cahaya yang keluar dari rumah Aminah itu terangnya sampai ke kerajaan Romawi, jarak 500 km. Terang benderang memancar cahaya Nabi Muhammad sampai ke kerajaan Persia, 500 km saudara. Dahsyat Nabi Muhammad. Bahkan Sayyidatuna Aminah tidak merasakan persalinan seperti Aminah orang Kirana. Susah melahirinya, repot, nyusahin orang. Luh itu. Ngidamnya aja nyusahin laki. Malam-malam pengen jilat pala kereta. Macem-macem baik bini kita. Bang, jam 2 malam itu, bang, Neng ngidam ini. Kalau nggak diturutin ntar anak lu ngelai. Emang pengen apa, Neng? Pengen jilat pala kereta. Di mana stasiun? Astagfirullah. Udah laki apur-apur kan nyari stasiun Bekasi. Nyari pala kereta, emang dasar lu menyusahin laki. Lu jam 2 laki ngeluarin motor. Kalau nggak diturutin anak lu, boh banjir. Bocah ngiler melulu. Daripada ngiler melulu, malu-maluin, ajak ke stasiun, jilat pala kereta, pulang. Dasar lu nyusahin. Ada yang pengen kolak teh kucing, macam-macam. Ya Neng ngerasain ntar kalau ngidam. Apa ge? Ya Allah, teh kucing romannya enak amat tuh. Turutin. Ada kampung saya makan teh kucing. Aminah orang sini mah begitu. Lagi ngidamnya, Bu ya Allah Bu, ngelihat nasi. Ngelihat nasi muntah. Ngelihat ikan.
ngelihat sayur, ngelihat dompet, pelotot. Kagak ada yang ngelihat dompet, bang, dompet jauhin bang, duit jauhin bang, bang, nggak ada. Saya belum pernah ngelihat ada ibu-ibu itu ngidamnya enak ngelihat duit, belum pernah ngelihat. Emang dasar mata duitan. Sebab ibu-ibu terlahir membawa 3 sifat. 1 cemburuan, 2 emosian, 3 mata duitan. Emosian bisa hilang kalau rajin ngaji, betul. Cemburuan bisa hilang kalau rajin ngaji. Cuman mata duitan kagak bakal hilang, emang bawaan lahir lu tuh. Makanya bu jangan nyari bini yang pintar nyari duit. Gua kasih tahu sama lu. Jangan nyari bini yang pintar nyari. Jangan. Sebab kalau punya bini pintar nyari duit, di mana dia kita nyimpan duit pasti ketahuan sama dia. Pintar nyari duit laki. Jangan. Saya bingung nyaro duit, Bu. Di kitab ketahuan. Di songkok ketahuan. Di mana ketahuan bini saya? Itu sinyalnya lebih tajam dari sinyal Telkomsel. Di dompet ketahuan, lagi nyuci ada duit laki diumpetin. Tuh. Ada yang begitu. Mana orangnya? Balikin, boy, balikin. Lagi nyuci, Allah, duit laki gua ini. Balikin, Bang, ini duit tempat nyuci tuh. Kata lakinya, Masya Allah Neng, zaman segini masih ada bini jujur, Masya Allah. Karena Neng jujur, besok gaji AA Neng yang megang. Alhamdulillah. Gara-gara 10.000 jujur dikasih sama laki, megang duit gajian laki. Makanya jaga kejujuran, ada duit laki, ada dompet laki, jangan dibuka. Ini maka kadang-kadang laki mandi, dompet acak-acakan. Ini bini kurang ajar itu namanya. Kadang-kadang HP laki dikoprek-koprek. Haram hukumnya bini buka-buka HP laki, nggak boleh Bu. Haram itu, kata ulama nggak boleh. Jangan. Bu ngapain nyari HP laki? Cemburu? Curiga? Takut ada chatting sama janda? Nggak boleh Bu, jangan. Kalau laki gituin HP bini boleh. Lah, iya. Tuh. Dah, kalau laki kawin lagi itu sunnah. Dah, ntar gue bahas ini. Supaya kagak menjadi penista Al-Quran. Sebab ibu banyak yang menista Al-Quran, tidak suka dengan surat itu. Fanqihu ma taba lakum minan nisa masna. Itu Quran. Itu ayat Allah. Yang ibu wajib mengimani, mentaati semua ayat Allah. Tanpa satupun ibu menistakan. Halo? Ibu? Masih hidup? Apa suka dengan ayat itu? Nah, berarti ibu lebih dari si Ahok. Ibu itu penista ayat. Hukumnya kafir murtad. Jangan satupun ayat Quran kau nistakan. Semua ayat Quran dari Fatihah sampai Guru wajib engkau amalkan dan engkau taati apapun itu. Dan ibu tidak berhak melarang suami nikah lagi. Sebab itu ibadah. Itu perintah Allah. Itu sunnah Nabi. Ibu siapa melarang-larang? Ibu kenapa marah-marah? Tidak ada hak Anda marah kepada suami. Kecuali suami Anda berzina. Kalau selingkuh Anda boleh marah. Anda boleh tuntut itu. Wah, bagian dah. Ini ceramah begini resikonya berat ini. Saya bisa di demo ibu-ibu ini. Berat ini. Tapi harus saya sampaikan. Sebab ini kebenaran. Dan ini ajaran Nabi. Setuju Bapak? Takbir. Takbir. Sallu ala Nabi. Ayat Quran kok. Nggak boleh Bu. Biarkan suami menikah lagi. Yang penting suami berkewajiban memenuhi nafkah istri zahir batin. Anda harus menjalankan tugas Anda dengan baik. Jangan menelantarkan anak istri Anda. Betul? Betul? Makanya kalau ente pengen dapat ikan yang gede, itu harus paham. Harus tahu triknya. Kasih umpan yang besar. Ente pengen dapat ikan gurame, umpannya cacing kagak bisa. Kalau ente mau kawin lagi, cukupkan nafkahnya. Jangan sampai diminta duit belanja, kasih yang besar. Belikan baju setiap saat, belikan kosmetiknya, bawa ke salon, biar cantik istri kita, baru kau kawin lagi. Tuh.
Karena syarat nikah lagi 3. 1 mampu. Mampukah Anda? Yang tahu kan ibu. Bu, laki ibu sebetulnya mampu nggak kalau bini 2? Enggak. Jangankan 2, 1 aja ngeridit. Utang di mana-mana. Anak nunggak bayaran. Listrik nggak kebayar. Rumah tagihan nggak kebayar. Bagaimana mau 2? 1 aja Anda nggak bisa ngasih nafkah kok. Haram hukumnya. Kalau nggak mampu nggak boleh. Jangan main-main Pak Al-Quran. Jangan diambil enaknya doang dong. Yang kedua, kuat. Mampu kuat. Kuatkah Bapak kalau bini 2? Kuatnya? Kuat nggak? 1 aja mesti dibantu sama jamu. Mamadu, sama telur bebek campur seprit. 1 aja. Kadang-kadang cuma 5, ya semenit. Bagaimana mau 2? Yang ketiga harus adil, nggak bisa adil. Makanya kalau bapak udah nggak mampu, mampu kagak, kuat kagak, adil kagak, jangan coba-coba, nggak boleh, haram. Betul bu? Betul bu? Daripada engkau punya istri 2 dan 3, lebih baik 1 engkau cukupkan ini, engkau sayangi, engkau curahkan kasih sayang, berikan nafkah yang banyak, berikan baju yang bagus, berikan perhiasan yang cukup. Hidup ibu-ibu. Maksud saya supaya paham, nggak menista ayat. Biarkan ayat itu nggak apa-apa. Bagaimana tugas ibu sekarang? Bagaimana supaya suami nggak pindah ke lain hati? Tugas ibu bagaimana suami nggak kawin lagi? Mungkin servis bos lebih baik dari sekarang. Ibu nggak boleh nista Al-Quran. Jangan pernah membenci ayat itu. Tugas ibu sekarang bagaimana supaya suami nggak kawin lagi? Perhatikan baik-baik ibu. Mungkin ibu harus servis harus baik. Kalau suami di rumah tolong senangkan dengan dandanan Anda. Jangan cuma ngaji doang ini begini. Lo ngaji cengar-cengir aja. Ntar di rumah makan dasar pada bolong. Celana pada sobek, kutang pada ngample sebelah. Sekalinya wangi autan, salap kulit 88. Basem caplang, remason. Begitu dicipok, pahit. Laki modar bapak lu neng, mati bapak lu. Keracunan tuh bapak lu. Ibu jadi istri yang salehah yang baik. Tolonglah perbaiki servis. Ya. Supaya ada harmonisasi dalam keluarga. Bukan cuman istri disalahkan. Begitupun suami. Keduanya harus saling menjalankan hak dan kewajiban. Maka terjadilah harmonisasi dalam keluarga. Itulah keluarga Nabi kita Muhammad. Pulang dari sini, bawa keluarga Nabi Muhammad. Bawa Rasulullah dalam rumah tangga kita. Supaya tercipta harmonisasi rumah tangga. Mawaddah, warahmah, sakinah. Bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Ya Rabbal. Subhanallah. Kelahiran Nabi Muhammad istimewa. Ini Rasulullah bu lahirnya masya makhtunan makhulan. Sudah dihitan. Sudah disipat mata. Wangi luar biasa bersih. Tanpa ada 1 tetes pun darah menetes. Dan keluarnya bukan dari rahim kemaluan. Tapi dari perut sebelah kanan. Rasulullah keluarnya bukan dari tempat kencing. Seperti bapak ibu ini. Bapak ibu keluarnya dari sana. Di sana tempat lahir beta. Di situ tuh. Nabi enggak keluar dari tempat itu. Tapi Rasulullah keluar dari perutnya Sayyidatuna Amin Az-Zuhriyah. Nah Allah ingin sucikan beliau dari segala kotoran-kotoran yang ada. Dan ini tanda bahwa beliau makhluk yang luar biasa. Berbeda dengan manusia lain. Kelahirannya begitu istimewa. Maka maulid diadakan karena beliau itu mulia. Karena dzatiyahnya mulia. Beda Nabi kita dengan kita. Kalau Nabi mulia karena zat. Kalau Anda karena sifat. Beda apa tidak? Nabi zat. Kalau Anda sifat. Betul? Bingung kan? Gimana Beb? Zat sama sifat. Pernah jatuh cinta adik-adik? Halo? ABG? Halo? Anak gaul? Anak milenial? Halo? Pernah jatuh cinta? Asik.
Itu jangan-jangan lagi chatting sama si Anu ya. Ya, lagi bikin status. Aku lagi ngaji nih. Tapi aku sayang kamu. Di mana kamu? Aku di depan belah kiri, tiga orang belah kiri dekat kamera gitu. Nggak apa-apa deh main HP, nggak apa-apa. Jatuh cinta, nikmat. Tapi ada juga yang enggak. Ada yang enak, ada yang enggak. Tergantung ya dia. Kenapa kamu cinta sama si dia? Oh, Habib dia orangnya baik, Masya Allah. Baik ya. Kalau umpama dia udah nggak baik, oh nggak cinta lagi. Berarti kamu cintanya sifat, bukan zat. Cinta sifat karena perbuatan. Nabi Muhammad SAW dicinta bukan karena sifat saja, tapi zatnya memang mulia. Maka Rasul diperingati lahirnya. Kalau para ulama, para wali, para orang saleh diperingati matinya. Kita yang diperingati matinya bukan lahir. Kenapa? Kita mulia sifat bukan zat. Anda itu mulia karena perbuatan Anda. Maka lahir bukan kemuliaan buat kita. Hanya zat, hanya sifat. Betul? Kenapa kita dihauli? Ada dua. Yang pertama orang dihauli karena selama hidupnya banyak amal saleh, banyak perjuangan dan dakwah. Dialah para wali, dialah para ulama. Oh, sifatnya baik. Sifatnya baik, banyak amal. Dan ketika mati, dia saleh, sedang melakukan satu kebaikan. Maka dihauli. Maka saya belum pernah ada dengar haul orang gak baik. Yang dihauli pasti orang baik. Belum ada dan belum pernah terjadi ada jablay dihaulin. Ustaz gak datang, ada apa? Haul jablay sebelah mati, nggak ada. Nggak ada, saya belum pernah tuh ngelihat ada jablay haul. Apa yang mau dihaulin? Apa yang mau diceritain? Bukan ngecilin, siapa tahu dia masuk sorga, kita masuk neraka. Jangan pandang sepele orang. Tapi memang kenyataannya belum pernah ada haul seperti itu. Betul nggak? Kenapa kita matinya peringatin? Karena kita mulia, karena amal soleh kita. Bukan zat kita. Kalau Nabi diperingati lahirnya karena memang zatnya mulia. Betul? Makanya kita itu bu, jangan suka acara ulang tahun. Buat apa ibu ulang tahun sampai jutaan? Dijamin anakmu nanti taat? Dijamin anakmu soleh dengan tidak menjamin. Kenapa? Karena anakmu yang lahir bukan mulia zatnya seperti Nabi, tapi dipandang sifat perbuatannya. Walaupun ulang tahun di MC California Fried Chicken jutaan, kalau nggak didik agama, kalau nggak dididik dengan didikan yang baik, maka udah gede dia akan menjadi anak yang durhaka, saudara. Nggak usah ulang tahun. Kita ini bukan orang besar yang jelas-jelas aja, saudara. Ini kadang-kadang ibu-ibu repot ulang tahun. Kayaknya kalau nggak ulang tahun ketinggalan zaman. Mending kalau kaya udah susah ngontrak belagu pakai ulang tahun. Ya Allah, kayak wajib gitu ulang tahun. Udah gitu caranya bu, bukan cara yang baik. Tuh tiup lilin, beli kue, dipetiup, dipasang lilin. Itu lilin dipasang, udah dipasang ditiup. Kan ini sama dengan ngajarin stres bukan? Udah tahu mau ditiup apa dipasang. Udah dipasang ditiup, mati tepuk tangan. Di mana hebatnya? Udah gitu nyanyi panjang umur lah mati panjang umur. Pakai tepuk tangan main bola capek, tepuk tangan pantas support pencapaian berat. Kerja berat yang sulit orang nggak bisa, ente kerjain tepuk tangan pantas main bola 45 kali 2 sampai jatuh sampai baret sampai lecet sampai patah buat masukin ke gol. Begitu masuk kita tepuk tangan boleh, wajar. Capek niup lilin buah tepuk tangan, gila stres lu. Mana muncrat najis gua. Lu mau aja makan Paul. Kan ulang tahun, Neng. Kan ini jigongnya masuk. Tiup. Wah. Mana belum gosok gigi seminggu. Pantesan kue rada gurih. Rasa ada jigong. Kamu jangan pernah mau. Itu penyakit itu. Najis tuh.
Besok kalau pengen ditepokin jangan pakai tiup lilin, bawa ke Pertamina Tegal Gede. Ada api yang di atas nggak pernah mati, ibu taikin anaknya ke sana, Neng naik ke sana ayo. Tiup, tiup, tiup. Kalau mati mama tepuk tangan. Susah itu. Cari yang bagus-bagus lah. Kalau mau ulang tahun suruh anak baca Al-Quran. Nak puasa, kumpulkan yatim nak, sedekah kasih makan yatim. Bagus. Gak apa-apa ulang tahun begitu. Didik anakmu supaya cinta fakir miskin. Didik anakmu supaya cinta anak yatim. Baca Quran. Bagus. Ini nyanyi-nyanyi. Happy birthday to you. Ya. Setan semua itu. Nah, tuyul. Kita bukan mulia karena zat tapi sifat. Yang Allah lihat perbuatan kita setelah lahir. Dan nanti mati itu penentu Anda baik atau tidak. Sedangkan baginda Nabi Muhammad pantas untuk kita rayakan maulid. Kenapa? Zatnya memang mulia. Sifatnya mulia luar biasa. Tapi zat punya kelebihan luar biasa. Sampai wafat zat diahnya itu paling mulia. Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Muhammad. Kalau bicara Nabi Muhammad, kata Imamul Busiri, dengerin baik-baik. Imam Busiri mengatakan, wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarab, wansub ila gadri ma syi'ta min idham. Kalau kita maulid, bahasanya dua, kata Imam Busiri. Yang pertama, maka sandarkan semua kemuliaan kepada zat Nabi Muhammad. Yang kedua, sandarkan kemuliaan kepada kadar kedudukan Nabi Muhammad. Dua ini kita bicarakan. Pertama, gadruhu, kedudukan Nabi Muhammad. Bagaimana makomnya Nabi Muhammad? Bagaimana kedudukan Nabi Muhammad? Dikatakan ulama, la ya'rifu gadra Muhammad illa Rabba Muhammad. Tidak ada yang tahu bagaimana gadar kemuliaan Nabi Muhammad kecuali Allah yang menciptakan Nabi Muhammad. Ulama tidak akan tahu, para wali tidak tahu, bahkan sahabat, bahkan para malaikat, semua yang tidak ada yang tahu hakikat kemuliaan Nabi kecuali Rabba Muhammad, pencipta Nabi Muhammad yang tahu. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Sampai Sayyidina Abbas mengatakan, Abdullah bin Abbas, ma khalaqa wa ma dhara'a wa ma bada'a nafsan akrama min Muhammad. Salawatnya mana? Halo, Ibu? Ibu, salawatnya mana? Allahumma sholli wa sallim wa barik. Kita baca salawat dulu deh. Sebab ini kelihatan ibu-ibu muka-mukanya muka butuh doa. Duit mulu ih. Butuh doa. Kita baca dulu deh. Ayo dong baca salawat dulu. Baca apa kek? Mau minum dulu ya, bentar minum dulu ya. Tunggu sebentar. Allah 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 ya Rasulullah. Allah 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 ya Habibullah. Allah 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 ya Rasulullah. Allah 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 ya Habibullah. Udah segitu aja. Ya udah Bu. Saya terusin dulu nih. Biar ini udah malam masalahnya. Nabi Muhammad belum kelar dibahas ini. Saya minum doang tadi. Wajar saya minum boleh? Mobil maju ngisi bensin. Lah ibu mobil mogok. Minum mulu udah 2 ako itu. Ngisi bensin mulu. Kalau saya mah wajar orang mobil maju ya. Bapak ibu saudara yang dirahmati Allah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidak pernah Allah menciptakan makhluk yang paling lebih dicinta oleh Allah, yang paling banyak dipuji oleh Allah kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Di mana kedudukan Nabi Muhammad pas setelah Allah, setelah Allah Nabi Muhammad. Tidak ada posisi yang lebih tinggi dari Muhammad setelah Allah.
Berarti makomnya ini setelah Allah Nabi Muhammad. Setelah Allah Nabi Muhammad. Ada suatu hari sahabat sedang berkumpul di dekat rumah Nabi Muhammad SAW. Sedang membicarakan dan berkisih tentang kehebatan nabi-nabi terdahulu. Dia kagum dengan Nabi Adam. Dia kagum dengan Nabi Ibrahim. Dia kagum dengan Nabi Musa. Dia kagum dengan Nabi Isa. Dia menyebutkan kehebatan Nabi itu. Nabi masuk. Kata Nabi, wahai sahabatku, sami'tu, aku mendengarkan semua yang kau bicarakan. Memang benar, nabi-nabi itu hebat semua. Mukjizat mereka luar biasa. Apa kata Nabi? Ala wa ana habibullah wala fahar. Ingatlah, sesungguhnya aku kekasih Allah tanpa sombong. Nabi sedang mentarbiah para sahabat agar mereka tahu sesungguhnya beliaulah Nabi yang paling tinggi derajatnya daripada segala nabi. Bahkan Imam Busiri mengatakan, kaifa taraka ruqiyatul anbiya ya sama ma tawalatis sama'u. Kata Imam Busiri, bagaimana mungkin para nabi-nabi mengungguli kemuliaan Nabi Muhammad? Ya sama ma tawalatis sama'u. Sesungguhnya langit di atasnya enggak ada langit. Nabi Muhammad seperti langit yang tidak ada langit di atasnya. Sallu ala Muhammad. Itulah kemuliaan Nabi Muhammad. Semua mukjizat para nabi ada pada diri Nabi Muhammad. Wa kullu ayin atar rasulil kirami biha. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada nabi terdahulu ada pada Nabi Muhammad. Nabi Musa bisa membelah laut, hebat. Tapi Nabi Muhammad membelah bulan. Lebih hebat mana? Nabi Musa membelah laut luar biasa, laut terbelah dua, subha. Tapi Nabi Muhammad membelah bulan, hebat mana? Bulan apa laut? Lah bulan lah. Bulan tuh segede dunia, tahu? Dibelah sama Nabi bulan dibelah. Itu bulan hampir dengan dunia sama, laut mah kecil, darat. Nabi mainnya angkasa. Nabi Musa pakai tongkat, Nabi nggak pakai tongkat, langsung pakai tangan. Bulan dibelah, langsung dibelah begini. Ini mana Nabi? Kita mah jangan belah bulan, belah duren aja kagak bisa. Saya sampai sekarang kagak bisa belah duren. Surah bang belain bang, saya kagak bisa. Sampai karang bu, saya nggak bisa belah duren. Tangan pada berdarah saya. Dah iya. Duren beneran, duren sono lu. Lu mah ngeres pikirannya. Baru ke jam berapa? Emang duren mana? Duren beneran. Saya kagak bisa belah duren, Bang. Enggak. Ini belah bulan Nabi Muhammad. Subha. Bulan dibelah. Bahkan matahari pernah digeser. Masya Allah. Mana ada coba makhluk bisa geser matahari. Bahkan Abu Thalib bilang, Abu Thalib ketika kecil Nabi mainannya awan. Adik-adik waktu kecil mainannya apa? Congklak, gundu, mobil-mobilan. Betul? Sekarang handphone tuh. Bocah sekarang bu nunduk baik. Kadang sama mama gak ngobrol di rumah kayak begini baik. Emaknya begini, edan semua. Beneran, anak bocah edan. Bapak emak, bapak begini juga, sablang juga sama. Emak begitu juga, anak kagak ngobrol-ngobrol. Zaman sekarang tuh. Itu Nabi Muhammad mainin awan. Waktu kecil umur 6 tahun, kalau lagi iseng Nabi Muhammad, awan dimainin, dioper ke sono. Gini aja nih. Irhas. Lo Nabi mainin awan, lu bisa. Awan main-mainin terkesonoin sama Nabi, terkesonoin. Bahkan kata Abu Thalib, abiyadu. Nabi Muhammad itu putih waktu kecil. Bule Masya Allah, putih kemerahan. Istasgal gamamu biwajhih. Orang-orang dulu kalau mau hujan, muka Nabi dihadapin ke langit. Suruh rebahan Nabi Muhammad segini nih. Rebahan. Dihadapin ke langit, mukanya itu mendung. Irhasnya Nabi itu. Orang Arab kalau lagi penter, pengen hujan. Nabi Muhammad dikeluarin bu, direbahin. Mukanya dihadapin ke langit. Hujan langsung. Coba, hebat nggak Nabi? Bahkan Nabi pernah saudara-saudara itu matahari diputer. Masya Allah. Suatu hari Nabi rebahan di paha Sayyidina Ali, Pak. Itu Nabi sama sahabat deket. Bahkan kadang di Abu Bakar rebahan tidur. Nabi sama sahabat deket banget. Deket banget. Suka tiduran di kaki sahabat. Kadang-kadang di kaki bini. Bahkan Nabi meninggalnya di pangkuan Siti Aisyah, di paha Siti Aisyah. Karena memang Nabi suka tidur di paha bini. Sunnah. Hukumnya sunnah. Bapak tidur di paha bini itu sunnah. Itu dapat pahala. Maka sering-sering besok tidur di paha bini. Pernah bapak tidur di paha ibu? Dulu nganten baru doang Ustaz. Sekali-kalinya itu ge.
Sekarang suka bapak tidur di paha emak, bu ibu. Suka. Sunnah tuh. Ntar dah malam. Pulang dari sini. Mama, sini. Sunnah Nabi mah. Tolong izinkan papa tidur di paha mama. Kalau ngaji, oh ya pas sini. Tidur sini. Itu pahalanya rontok dosa ibu bapak. Rontok semua. 70 dosa rontok. Apalagi bininya gede. Kata Rasul, maka segede itulah dosa habis. Tuh. Adik-adik juga nih adik-adik. Pacaran hari Jumat, boleh rebahan, boleh. Boleh ya, besok pacaran hari Jumat, malam Jumat ke rumah pacar, boleh. Pacar suruh rebahan di paha neng. Apa-apa. Saya izinkan sekarang. Kata siapa dosa? Boleh, boleh. Itu kata Nabi, siapa cewek atau laki tidur di paha ceweknya, maka dikasih pahala sama dengan mencium 70 pantat monyet. Maaf ya deh ya. Pantat monyet. Enak aja loh. Kawin dulu, nikah dulu, halalkan dulu. Udah melotoy, wah asik nih. Haram. Pantat monyet tuh jilatin tuh. Najis gua mah. Udah girang-girang ya. Dosa haram gak boleh. Jangan kata memandang aja haram. Mandang aja haram. Apalagi megang. Kata Rasulullah, seorang perempuan megang laki bukan mahram, belum nikah, itu lebih baik megang bara jahanam. Lebih dahsyat dari itu. Haram gak boleh. Haram. Pacaran gak boleh. Yang malam ini masih pacaran, Habib doakan putus. Dosa hukumnya itu. Mudah-mudahan ya Allah yang pacaran malam ini, adik-adik remaja-remaji, Habib doakan berkah Nabi, biar putus. Biar putus. Biar putus. Sain lo, putus lo. Siap-siap lo besok yang punya pacar putus, gue doain. Haram lo kerjain lo. Bapak Ibu hadirin, ini makomnya Nabi Muhammad luar biasa tingginya. Enggak ada makhluk yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad, betul? Masya Allah, pangkatnya tiduran di Sayyidina Ali nih. Matahari tenggelam, Sayyidina Ali belum sholat asar. Dia nggak berani bangunin Nabi, nggak berani. Kenapa? Takut wahyu sedang turun. Begitu Nabi mendusin, dibilang, ya Ali, udah sholat belum? Belum ya Rasul. Ani nungguin antum tidur. Ya Allah, matahari tenggelam. Nabi angkat tangan, ya Allah, tolonglah naikkan itu matahari. Balikan ya Allah, ditunjuk sama Nabi itu matahari, balik lagi. Untung waktu itu belum ada jam. Kalau ada jam, itu jam dunia ngaco semua tuh. Aur-auran udah jam. Balik lagi matahari. Ali sholat, matahari udah balik lagi tuh. Subhanallah. Sholat Sayyidina Ali, udah sholat, amin Nabi, diturunin lagi. Matahari, lu tenggelam lagi. Mana ada makhluk sehebat Nabi Muhammad? Kata Rasul cuma ada dua Nabi yang bisa gerakin matahari. Satu Yusha bin Nun, murid Nabi Musa, dan aku. Ana wa Yusha bin Nun. Dan malam itu, pada sore itu ada saksinya Asma. Kata Asma, aku melihat ra'aitu syamsa gad garabat summa tal'at. Aku melihat matahari tenggelam, kemudian amin Nabi tunjuk, matahari terbit lagi. Pokoknya kalau bicara Gadrul Muhammad itu luar biasa. Pangkat Nabi. Semua Nabi nanti Adam wa man dunahu tahta liwa yaumal qiyamah. Adam dan yang lain ada di bawah bendera Nabi Muhammad. Dan sampai akhirat nanti tidak ada Nabi yang akan memberi syafaat kecuali Nabi Muhammad. Betul? Nabi Adam nafsi. Maaf, nafsi. Nabi doang kata. Gak bisa semuanya. Kenapa Nabi gak bisa ngasih syafaat? Padahal Nabi bilang apa? Yashfa'ul anbiya. Dalam hadis Nabi mengatakan para nabi akan bisa memberi syafaat. Para syuhada, para ulama, kenapa mereka pada hari itu nggak memberi syafaat? Sebab pada waktu itu
Allah Ta'ala marah yang tidak pernah sehebat itu. Yauma ghadibal rahman ma ghadima qablahu wa ba'dahu mislah. Allah pada hari kiamat marah yang tidak pernah marah sehebat itu sebelum dan sesudahnya. Kenapa Nabi nggak bisa ngasih syafaat yang lain? Saking takutnya kepada Allah, lupa ngasih syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh seharusnya bisa ngasih syafaat, cuman karena saking takutnya sama Allah, sampai lupa kalau dia bisa ngasih syafaat. Cuman Nabi Muhammad, Allahumma syfa' ummati, Allahumma sallim ummati. Itulah pangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Wansub ila dzatihi. Kalau bicara zat Nabi Muhammad dua. Satu, khalqan wa khuluqa. Yang pertama khalqan. Apa khalqan? Zat ciptaan, bentuk tubuh. Khuluqa, akhlak. Satu, zat bentuk tubuh Nabi Muhammad. Rasulullah manusia yang bentuk badannya paling sempurna yang pernah Allah ciptakan. Tidak pernah ada makhluk yang Allah ciptakan sesempurna Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Kamalul jamal, keindahan yang paling sempurna yang Allah berikan kepada Nabi 100%. Nabi Yusuf, tahu ibu Nabi Yusuf? Ibu tahu Nabi Yusuf? Tampan ya? Saking tampannya sampai perempuan-perempuan teman Zulaiho ngupas bawang itu sampai lupa, sampai tangannya kepotong. Saking gantengnya Nabi Yusuf lewat. Ibu pernah nggak motong bawang ngeliat laki ganteng sampai lupa? Enggak kan? Seganteng-gantengnya di dunia nggak akan memperlenahkan ibu-ibu. Tapi Nabi Yusuf saking gantengnya itu orang terpotong. Kegantengan Nabi Yusuf syatru al-jamal, cuman separuh ketampanannya Nabi kita Muhammad. Bedanya apa? Kalau Nabi Yusuf itu lebih dominan ketampanan ketimbang wibawa. Kalau Nabi Muhammad haibahnya, wibawanya melebihi daripada ketampanannya. Tampannya Masya Allah gak ada yang ngalahin, tapi wibawa Nabi Muhammad di atas itu. Kalau Nabi Yusuf cuma dicintai perempuan dan teman-teman yang cinta. Tapi Nabi Muhammad bukan cuma sahabat, bahkan musuh, lawan berat Nabi, orang kafir yang paling jahat. Kalau depan Nabi Muhammad, dia merunduk seperti ada burung di atas kepala. Sekelas Umar bin Khattab, Abu Jahal. Kenal ibu Abu Jahal? Abu Jahal kenal? Yang bisa tahu nama Abu Jahal, saya kasih duit. Abu Jahal namanya siapa? Panitia tolong dicatat. Abu Jahal namanya siapa? Abu Janda. Abu Janda. Kayak lagi gedak banget sama Abu Janda itu. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Namanya Amr bin Hisham. Lah nggak jadi. Abu Jahal itu bukan paman Nabi. Kalau paman Nabi Abu Lahab. Abu Jahal pamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu punya paman, Pak D, ya Abu Jahal. Abu Jahal punya adik Hantama. Hantama itu ibunya Umar bin Khattab. Hantama kawin sama Khattab, lahir Umar. Jadi Umar sama Abu Jahal itu mamang. Abu Jahal sama Umar keponakan. Jadi bukan Nabi. Nah, ama Khattab ayahnya Umar baru punya keturunan sampai ke Nabi. Itu sampai kilab luai. Dari ibunya jurusan Abu Jahal. Khattab jurusannya Quraisy Nabi Muhammad SAW. Ini harus paham sejarah ini. Betul? Karena nggak ada yang tahu, saya masukkan lagi duitnya. Nah, pertanyaan lagi deh supaya nggak sampai masuk lagi. Nabi Muhammad itu lahir di mana? Di mana lahirnya? Di mana? Di Mekah. Pertanyaannya bukan itu. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Yang jadi pertanyaan di RT berapakah beliau tinggal? Nah, nggak bisa lagi, masukkan lagi. Boleh gampang itu. Baik hadirin, kameramen capek kayaknya nih. Kita doakan mudah-mudahan kameran matanya biar sehat. Karena begini terus tuh.
Ini jangan masuk ke TV ya. Siaran langsung. Oh, langsung nih. Indosiar. Oh, Indosiar. Aduh, Masya Allah. YouTube ya. Ah, yang di rumah ngeliat di YouTube nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang zatiahnya, khalqannya paling sempurna yang pernah Allah ciptakan. Tidak punya sedikit pun kekurangan dan cacat di badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bicara jasad Nabi Muhammad udah nggak ada dua dah. Sampai Hasan bin Sabit mengatakan wa ahsana min kalam taragatu'ain. Aku belum pernah melihat ada manusia setampan Nabi Muhammad. Wa abdalu min kalam talidin nisa. Dan tidak pernah ada manusia yang dilahirkan sehebat sempurna Nabi Muhammad. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Seolah-olah diciptakan dia maunya sendiri. Hidungnya bagaimana, matanya bagaimana, rambutnya bagaimana. Seolah-olah memesan. Khuliqta kama tasya. Sebagaimana dia memesan. Pengen begini, pengen begitu. Saking sempurna Nabi Muhammad SAW. Itu sahabat kalau disuruh cerita wajah Nabi Muhammad gak ada yang bisa. Makanya riwayat tentang wajah Nabi itu diriwayatkan Ummu Aiman. Sahabat gak ada riwayat bagaimana hidung Nabi gak ada. Sampai Abu Hurairah tanya bagaimana wajah Nabi Muhammad. Ma ra'aitu syai'a. Kata Abu Hurairah, aku tidak melihat sesuatu. Gak melihat sesuatu itu. Ajmal wa ahsan minhu. Yang lebih indah dari Nabi Muhammad. Abu Hurairah nggak bisa mensifati wajah Nabi. Kenapa? Nggak ada yang bisa ngelihat dengan sempurna wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai Imam Qurtubi mengatakan, lam tadharu lana tamam husnih. Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan, maka tidak akan tampak kesempurnaan dari wajahnya Nabi Muhammad. Kenapa? Nggak ada orang yang sanggup melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Saking terangnya itu. Makanya Abu Jahal kalau ketemu Nabi tutup muka. Abu Jahal belum pernah ngelihat wajah Nabi Muhammad. Kenapa? Ditanya, Abu Jahal. Abu Jahal. Abu Jahal. Ada anak Abu Jahal. Kenapa ente kalau ketemu Muhammad ditutup muka ente? Kata Abu Jahal, ente nggak tahu. Orang kalau ngelihat wajah Muhammad pasti jatuh cinta. Ana nggak pernah mau jatuh cinta sama Muhammad, makanya nggak mau lihat, takut jatuh cinta sama Nabi. Karena dia tahu siapapun yang melihat Nabi, sekapir-kapirnya orang, sejahat-jahat kalau ngelihat Nabi wajah Nabi Muhammad, ra'ahu badihatan habbah, wa in khalatu ma'rifatan ahabbah. Kalau dilihat wajah itu, sejahat-jahat orang tunduk. Nggak ada yang kuat. Begitu haibahnya Nabi Muhammad. Kalau Rasul jalan sendiri di gang, seperti ada ribuan tentara di belakang. Wibawanya luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Belum keringetnya. Keringetnya wangi luar biasa. Ludahnya obat, rambutnya diperebutkan. Mana ada makhluk yang sampai keringetnya itu wangi, yang sampai ludahnya jadi obat, yang rambutnya diperebutkan, dan apapun yang jatuh dari badan itu menjadi barokah para sahabat. Cuma Nabi. Kita mau nyari siapa yang paling mulia di dunia ini? Sampai rambutnya diperebutkan. Tidak ada makhluk di dunia satupun. Raja mana yang ketika cukur rambutnya diperebutkan? Cuma Sayyidina Muhammad. Cukup sudah ini menunjukkan bahwa beliau manusia luar biasa. Saksi mata para sahabat yang melihat Nabi Muhammad. Sayang, kita nggak ngelihat Nabi Muhammad, sehingga biasa saja, nggak ada cinta, nggak ada rindu. Kenapa? Anda nggak kenal Nabi Muhammad. Lihat sahabat Nabi Muhammad, mereka saksikan langsung, bukan dibaca dalam sirah yang seperti kita. Mereka lihat langsung bagaimana kehebatan Nabi Muhammad SAW. Kemudian akhlak Nabi Muhammad dua saja. Kata Sayyidina Abbas, akhlak Nabi Muhammad banyak. Di antaranya dua. Bawa pulang ini. Akhlak Rasulullah. Ibu, bawa pulang. Satu. Rasulullah SAW itu kasrutut tabasum, banyak senyum. Rasul itu senyum selalu. Bu, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, akhlak Nabi yang pertama kasrutut tabasum, banyak senyum. Bu, Rasul senyum. Makanya kata ulama, orang yang banyak senyum itu menggambarkan hatinya bersih. Bersih, bening.
Sofi. Tapi orang yang suka merengut, cemberut, menandakan kotor hatinya, penuh hasud, iri hati, dengki sama orang. Rasul itu selalu tersenyum. Makanya sahabat mengatakan, setiap sahabat mengatakan, Rasul, aku paling dekat dengan Rasulullah. Rasulullah paling dekat kepadaku. Akrobun nas, ana akrobu nas. Aku adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul kepada semua sahabat senyum. Seolah-olah dia yang paling didekati Nabi. Semua disenyumi Nabi Muhammad. Husnul muamalah. Tapi senyumnya bukan senyum dibuat-buat. Seperti sales, bukan. Kalau sales itu senyumnya dibuat-buat. Supaya Anda beli barang. Nggak dibeli, manyun lagi dia. Begitu kalau sales. Kalau Nabi senyumnya betul-betul keluar dari hati. Menggambarkan bersih hatinya. Ibu pun sebagai istri itu harus senyumnya harus dari hati. Jangan ada duit senyum, nggak ada duit merengut. Berarti senyum Anda palsu. Dengerin loh. Ini kadang-kadang bini-bini orang Kirana senyumnya pakai tanggal. Tanggal muda laki gajian nyengir. Tahu dia laki pulang kerja gajian. Udah dandan dia. Bapak bawa gaji nih. Asik gajian. Dandan. Begitu laki salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Au apa ya elah banyak duit senyum au akan awani ampe duit lagi banyak di mana senyum nyengir giliran aja akhir bulan utang numpuk duit kagak gablek laki pulang salam dia merengut. Waalaikum, salam. Masya Allah. Abang, kira orang. Emang laki lu setan. Mama mau makan. Dapur, no dapur. Dapur, ngambil diri. Jangan kolokan jadi laki. Gua capek nyuci dari tadi. Lu ngapain? Ngambil di dapur. Mama kopi. Nyeduh sendiri lo termosnya. No kopinya no. Bikin sendiri. Jangan jadi laki males lo. Gua tuh capek. Tahu capek gua. Tuh bini doraka begitu. Kalau ada bini begitu, jangankan masuk surga, mencium bau sorga jarak 700 lu kagak dapet. Hati-hati bu jadi istri itu. Sebab sorga ibu itu ada di bawah telapak kaki suami. Biar rajin sembahyang Anda. Anda baca Quran tiap hari, Anda doa sama Allah. Tapi Anda berani, Anda durhaka sama suami. Anda ngelawan sama suami, songong sama suami. Maka Anda haram masuk surga. Dan Anda akan masuk ke dalam neraka. Dengerin. Jangan cuman malam ini Anda hadir. Begitu sampai di rumah Anda menjadi istri yang melawan suami. Anda yang selalu durhaka sama suami. Jadilah istri bukan cuman baik kepada Allah. Tapi berbakti kepada suami. Setuju bu? Setuju bu? Setuju bu? Jagalah suami. Jangan kau sakiti. Ridhonya suami jadi ridho ilahi. Doakan suami. Saat jihad menanti, izinkan suami kalau mau nikah lagi. Minum dulu. Yes. Bapak Ibu hadirin. Akhlak Nabi Muhammad senyum. Senyum dari hati. Rasul itu nggak pernah cemberut, cuman sekali. Sekali Rasul pernah cemberut ketika sedang berbicara dengan para pembesar Quraisy dalam dakwah Islam, ingin mengislamkan mereka. Sebab ini proyek besar. Kalau seandainya mereka pentolan-pentolan Quraisy masuk Islam, ini dahsyat Islam. Ada Abdullah bin Umi Maktum nanya, lagi nggak tahu momen nih, nggak tahu Nabi lagi ngomong. Abdullah orang buta nanya, ya Rasul, saya mau tanya. Tar dulu. Anda sedang ngomong nih, tar dulu. Nanya lagi, ntar dulu. Sampai berkali-kali. Maka dengan hal tersebut, Nabi pernah abasa wa tawalla. Sekali cemberut. Maka turun, bukan satu surat. Satu ayat, satu surat. Abasa wa tawalla an ja'ahu lam. Sampai satu surat turun. Untungnya tuh. Turunnya kepada Nabi Muhammad.
Cuman satu surat. Coba saya pernah berpikir kalau Quran turun kepada kita mungkin 30 juz isinya abasa semua. Nabi Muhammad itu enggak pernah cemberut, hanya satu kali. Wa tawalla, berpaling dari Abdullah. Itu pun dibimbing oleh Allah Ta'ala. Menggambarkan sifat mulia Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad itu selalu mendapat bimbingan Allah. Sehingga sempurna semua sifatnya. Wa tawalla, berpaling. Karena itu perbuatan yang enggak baik. Apalagi orang miskin. Nabi Muhammad dan sifat Nabi, kata Rasul, sifatul anbiya hubbul masakin. Sifatnya para nabi cinta sama orang miskin. Bahkan Rasulullah di dalam maulid disebutkan idza da'ahul miskin ijabatan muajalah. Kalau orang miskin yang ngundang, orang susah yang ngundang, Nabi datang duluan, buru-buru. Tapi kalau orang kaya yang ngundang, Rasulullah enggak datang duluan. Biasa. Tiru dong begitu. Ente cinta sama Nabi, tiru tuh. Kalau orang miskin ngundang, buru-buru datang. Ngaku cinta sama Nabi. Ini kadang-kadang pilih-pilih dia. Kalau orang susah aja. Orang kaya aja punya hajat, tahlilan. Sampai ke jalan penuh. Kayak orang ngerubutin bangke. Penuh Pak, bener di kampung saya Pak. Kalau yang kaya mati, tahlilan gak usah diundang. Penuh keluar-luar, orang kaya itu. Tahu meren beseknya bagus. Berkatnya istimewa, daging. Wah, macam-macam itu. Berkatnya banyak. Giliran orang susah, coba tahlilan satu-satu. Mau kagak-kagak. Ini kadang ustadz juga sambar geledek sih. Milih-milih tuh ustadz. Di kampung saya itu. Dia orang kaya aja. Hah? Sini mah nggak ada. Nggak ada yang ngaku. Ustadz kalau orang kaya ngundang, ya Allah, maghrib udah pakai BHS. Wah istimewa, kayaknya yang mahal, kokonya yang bagus. Mana tahlil? Datang paling dulu Ustadz. Tahu badan amplopnya gede, berkatnya 4. Giliran orang miskin aja lupa mulu Ustadz. Sampai diparanin, Assalamualaikum. Ada apa? Udah ngumpul orang. Apaan tahlil? Gue bilangin tadi tahlil. Iya gue lupa tuh. Orang miskin mah dilupain terus. Lupa. Nabi kalau orang miskin yang ngundang, maka cepat-cepat dilaksanakan. Dan Rasulullah SAW paling gak mau kita ngerendahin orang. Ini Rasul. Suatu hari Bilal bin Rabah pernah berseteru dengan Abi Dzar. Bilal budak hitam dari Ethiopia yang gak dipandang sama orang. Pernah berdebat sama Abi Dzar. Abi Dzar pernah ngomong, ya Ibnu Sauda. Bila dikatain, anak hitam. Negro. Abi Dzar, la'allahu Abi Dzar. Sampai ke Nabi. Ya Rasul, itu Abi Dzar ngomong sama Bilal, ya Ibnu Sauda, anak negro. Nabi paling gak suka orang miskin disakiti. Nabi gak pernah mau ada orang miskin terzalimi. Panggil Abu Dzar, panggil. Abu Dzar, benarkah engkau? Berkata, ya Ibnu Sauda, benar ya Rasulullah. Ditunjuk hatinya sama Nabi. Ente masih bawa sifat jahiliyah. Gak boleh begitu ya Abu Dzar. Ditunjuk sama Nabi Muhammad SAW. Sejak itu Abu Dzar nangis mikirin. Sampai dia datang, Bilal maafin aneh. Tarabba, Bilal ini dididik sama Nabi. Langsung memaafkan. Cuman kata Abu Dzar gak cukup itu. Ini Nabi nunjuk saya masih punya sifat jahiliyah, ini yang berat. Bagaimana supaya hilang ini sifat jahiliyah saya? Datang kepada Nabi kata Bilal, malu saya datang kepada Nabi. Terus mau ente apa? Akhirnya Abi Dzar rebahan. Begini tuh miring. Kata Abi Dzar, ya Bilal injak pipi saya yang ini. Injak sekarang pipi saya. Biar hilang sifat kesukuan, sifat kesombongan di dalam diri saya. Injak muka saya. Enggak mau. Bilal enggak mau nginjak pipinya Abi Dzar. Berkali-kali, injak ya Bilal. Injak ya Bilal. Biar hilang sifat kesombongan dalam diri saya. Injak Bilal. Enggak mau. Sampai akhirnya mengatakan, alhamdulillah ya Bilal. Sudah hilang sifat sombong aku. Aku sekarang sudah tidak lagi merasa bangga dengan keturunanku. Rasul paling enggak mau orang miskin dinista.
Nabi hadir datangi orang miskin. Beda dengan pejabat kita. Kalau kampanye besok, pemilihan bupati pada datang. Orang miskin didatengin saudara-saudara. Kenapa? Ente mau ada hajat. Ente mau ada perlu. Hati tahlil 7 orang ente datang. Hati maulid ente gak diundang ente datang. Ngapain? Ente punya hajat sama jamaah. Ente punya hajat sama rakyat. Udah jadi ente gak pernah datang. Ini penyakit-penyakit pejabat sekarang. Makanya besok kalau kampanye, tolong jangan sampai mereka datang maulid untuk sambutan-sambutan. Nabi Muhammad nggak pernah ngajarin begitu. Beliau datang orang susah. Ketika beliau sudah jadi nabi, manusia mulia, manusia yang agung, dia datengin orang susah, dia datengin orang miskin. Udah jadi nabi bukan ente, mau jadi pejabat baru baik kepada orang miskin. Udah jadi ente lupa sama orang miskin. Ini namanya ente tidak meladani Rasulullah. Janji kalau saya kepilih jalan rata, iya rata sama air, banjir terus. Betul Bu? Barang-barang turun semuanya. Tapi kenyataannya semua pada naik, betul? Semua pada susah. Menjanji doang, nggak ada bukti saudara-saudara. Tapi Nabi Muhammad tidak mengajarkan itu. Yang kedua, sifat Nabi Muhammad, akhlak Rasulullah. Ada yang tahu nggak? Linul kalam. Bu, Pak. Linul kalam. Kalau ngomong Nabi Muhammad itu dipilih kalimat yang baik. Tidak ada sedikit pun Nabi pernah menyakiti orang dengan ucapannya. Ucapannya sopi, bersih, halus, nggak jorok, nggak porno Nabi Muhammad. Linul kalam. Ucapannya paling bagus Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah kalau ngomong ucapannya bagus, nggak pernah nyakitin orang. Begini cerita Pak, masalah kentut. Halo, halo, ibu kalau ada temennya kentut ngomong nggak? Hah? Siapa yang kentut? Itu sebetulnya nggak boleh. Nggak boleh. Ibu kalau ada teman kentut ibu tahu diam. Sudah nikmati saja. Biarin bau-bau dah. Jangan suka siapa yang kentut. Jangan suka mempermalukan orang. Ada cerita mau dengar? Ini hadis. Di dalam fikih Pak, saya duduk ya Pak. Di dalam fikih Pak, ada riwayat bahwa orang yang wudhu, lalu dia makan makanan yang dibakar, itu ulama beda pendapat. Ada yang bilang batal, ada yang bilang enggak. Ini yang belajar fikih ya. Habis wudhu, makan makanan yang dipanggang api. Ini asbabul wudhunya begini. Jadi Imam Syafi'i sama imam lain beda. Karena asbabul wudhu begini. Ada sahabat, udah wudhu, ya udah wudhu, dia sholat. Mau sholat lagi. Dia lupa. Udah lupa. Apakah tadi batal apa enggak? Batal apa enggak? Padahal dia tadi kentut. Lupa dia kentut tadi. Nabi Muhammad kan bisa neropong orang. Nabi Muhammad bisa neropong orang. Tahu Nabi Muhammad. Akhirnya waktu sholat. Udah mau qomat. Nabi bilang, wahai sahabatku. Yang tadi makan makanan yang dibakar, wudhu. Halus Nabi ya. Nabi nggak ngomong, yang kentut wudhu nggak. Jaga perasaan orang. Tidak pernah mempermalukan orang sampai kentut Nabi Muhammad nggak mau sebut. Yang tadi makan makanan bakar, wudhu lah. Sehingga ulama beda pendapat nih. Madhab lain katakan, orang kalau wudhu makan makanan yang dibakar apa batal? Kata Imam Syafi'i tidak batal. Enggak batal. Hanya sunnah wudhu. Kenapa? Asbabil wurudnya itu. Nabi Muhammad enggak pernah maluin orang. Kalau ibu apa? Ada yang kentut. Kentut. Wudhu no kentut. Mulut jaga. Jangan nyinggung orang. Makanya besok kalau ngumpul ada yang kentut. Nikmati. Biarin. Alhamdulillah. Bau banget. Durat. Kentutnya nggak bunyi. Psss. Itu yang bikin bau itu. Mendingan sekalian. Durat. Ya. Yang lebih parah lagi. Begitu kentut ada yang nyusul. Yang disebut kecepirit. Itu tuh. Itu yang paling dahsyat baunya. Maka adik-adik kalau ada yang kentut diam saja. Ya, cepirit.
Itu Nabi. Kemudian Nabi nggak pernah nyebut kemaluan. Jangan nyebut kemaluan. Nabi, Pak, ada yang nanya, ya Rasul, kalau hubungan suami istri wajib mandi nggak? Kata Rasul, idzal taqa bainal khitanain. Apabila bertemu dua khitan. Nabi kagak mau menyebut kemaluan. Nabi jaga lidahnya, lidul kalam, sofi mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila dua khitan ketemu, maka wajib mandi. Kalau kita makan nyeplos itu. Ada kiai jorok banget. Ada ustadz jorok banget ngomong. Segala kemaluan disebut-sebut, dimuludan lagi. Padahal Nabi linul kalam. Enggak pernah Rasul ngomong kemaluan-kemaluan. Enggak pernah Rasul ngadu domba orang, la'anan, syaban. Rasul enggak pernah melaknat. Tapi heran, banyak ulama-ulama sekarang gampang melaknat orang, menyalahkan orang, mencaci maki orang. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah sedikit pun mulutnya mencaci maki orang. Dan Rasul mulutnya sopi, bersih. Tidak pernah menyebut perkara-perkara yang kotor. Itulah dua akhlak Nabi Muhammad. Dan saya ajak ibu bapak, mari kita berakhlak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya akhlak itu tujuan utama diciptakan Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung, akhlak yang mulia, yang karena akhlak itu maka engkau dijadikan sebagai suri tauladan umat manusia. Pengen sukses dimanapun anda berada, maka utamakan akhlak, karena akhlak akmalul mu'minina imanan. Tanda sempurnanya iman kita bukan yang banyak sholatnya, bukan yang banyak puasanya, bukan yang banyak baca Al-Qur'annya, tapi ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya bagus, yang akhlaknya mulia, itulah orang yang sempurna imannya, saudara. Makanya adik-adik yang punya orang tua, berbakti kepada orang tuamu. Ada yang punya emak bapak, cari ridho mereka. Berbaktilah kepada mereka, senangkan mereka, bahagiakan mereka, muliakan mereka, taati mereka demi Allah. Kalau engkau wahai anak berbakti kepada orang tuamu, maka bahagia engkau akan dapatkan di dunia dan nanti di akhirat engkau akan masuk surga. Wahai para jamaah, muliakan guru-gurumu, berakhlaklah kepada mereka, beradablah kepada mereka. Sesungguhnya engkau akan mendapatkan keridhaan mereka. Di dunia engkau mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan di akhirat engkau akan diberikan syafaat olehnya. Berakhlaklah kepada masyarakat, lingkungan kita. Jaga adab, jaga akhlak, jaga hati kita jangan sampai menyakiti sesama saudara. Semoga dengan kumpulnya malam hari ini, berkahnya Rasulullah, bahagia yang kita adakan di dalam hati kita, insya Allah menjadi tiket nanti bersama Nabi Muhammad dalam surga, mendapat syafaatul uzma dari hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak cukup, saya cukup sampai di sini karena waktu sudah malam. Saya pun subuh harus berangkat kuliah subuh. Kemudian paginya saya ada maulid, siangnya pengajian, malamnya juga ada maulid. Dan doakan saya, besok saya akan pergi ke Malaysia. Amin. Mau ngapain? Ada acara sunatan Ipin dan Upin. Doakan selamat sampai tujuan, semoga bermanfaat. Burung dara, burung garuda, burung gereja, burung merpati, itulah nama-nama burung. Buah jeruk, buah semangka, buah apel, buah durian, tolong dibungkusin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi mau itu hasanah yang telah disampaikan guru kita Al-Habib Ja'far bin Abdullah Al-Haji. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menambah ilmu kepada kita sekalian dan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Pak Kiai Salim. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala
Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi amma bidzikri majid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li suluk. Allahumma kama anta ala salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam kama wa'ala. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuqdikana kulli syai'in kata lana wa lana sama'a wa lana tika wa lana iksa wa lana takakuka wa lana sukunai mafiyah wa tajzikuna tamama manfi wa tika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika wa tamama mahadatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi kama hadatihi muqarrasutika ibahmatika ya kama rahman walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lima khalaqta wa hadhihi barakah ya Allah wa fi hadhihi mujahadah ya Allah. Allahumma ya rabbana salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummami wal ali wa ta'ala nama muslimin muhtisin rabbil alamin. Ya rabbana ya sayyid tawakkilna qawli fa'ani binana ya rabbana qawli fa'ani binana ya rabbana qawli fa'ani binana ya rabbana rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannatan ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar ya aziz ya ghafar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa lil mu'minina amin. Wa tinaitu bil hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian rangkaian acara demi acara telah kita lalui. Kami mohon kepada seluruh hadirin hadirat semua yang masih berada di Masjid Rodatul Jannah, jangan membubarkan diri dahulu karena ada makan bersama dari panitia. Demikian. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum acara kami tutup, kami dari panitia Maulid Nabi ingin memperkenalkan Ketua Irmas, Sekretaris dan Bendahara. Kepada nama-nama yang saya sebut ini, mohon naik ke panggung. Ananda Hussein Aiman Akmal, Ananda Ratna Dila, dan Nur Afni Oktavia. Kami mohon kepada nama-nama yang kami panggil untuk naik ke panggung.